Baik, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mau share materi terkait tentang peningkatan eh, tentang peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM transportasi darat. Materi ini dibuat tahun 2021 oleh Direktur eh, ASDP ketika ada kegiatan talkshow di kantor saya yang lama di BPD Triampala. Baik, langsung saja. Tugas dan fungsi Dirjen Perhubungan Darat adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat, penyelenggaraan lalu lintas, angkutan sarana, prasarana, penyelenggaraan lalu lintas, angkutan sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, dan danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pelaksanaan pemberian bintang dan supervisi, evaluasi dan pelaporan. Permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi darat, antara lain, di Indonesia setiap 1 jam 2 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Ini sumber data kecelakaan, data Korlantas Polri. Kemudian kemacetan lalu lintas, kemudian ada odol, kemudian ada kondisi angkutan umum, kemudian ada kecelakaan kapal. Arah pengembangan atau pembangunan SDM, RPJM 4 2020-2024, birokrasi berkelas dunia, RPJM 3 2019, sistem merit, RPJM 2 2010-2014, reformasi birokrasi, RPJM 1 2005-2009, good governance. Oke, nah ini berarti kita sekarang berada di birokrasi berkelas dunia. Smart ASN 2024, profil integritas, kemudian nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship, world class government 2024. Dasar hukum kompetensi, dasar hukumnya itu nomor 1 itu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2012 tentang SDM di bidang transportasi. Nomor 2 PM 8 tahun 2014 tentang kompetensi SDM di bidang LLNJ dan LSDP. Nomor 3 PM 7 tahun 2012 tentang rencana induk
pengembangan SKKN di sektor transportasi. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di bidang transportasi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang SDM di bidang transportasi. Itu SDM transportasi itu terus prima, profesional, dan beretika. Esensi dari PP 51 Tahun 2012 adalah SDM di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan. Kompetensi di bidang transportasi diproses setelah mengikuti diklat transportasi. Tujuan pengembangan kompetensi. Mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis di bidangnya. Memiliki sertifikat kompetensi dan terlaksananya standar kompetensi kerja nasional. Meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam pekerjaan. Terlaksananya kegiatan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Prinsip dalam pengembangan SDM transportasi. 1. Melekat menugaskan pemerintah CEKI Kementerian Perhubungan. Nomor 2. Berbasis pada kompetensi baik untuk jalur akademik maupun jalur pelatihan kerja guna menghasilkan SDM transportasi yang prima, profesional, dan beretika. 3. Link and match antara program diklat dengan kebutuhan SDM transportasi. Nomor 4. Pada jalur akademik merupakan pendidikan vokasi menyiapkan SDM transportasi untuk pekerjaan dengan keahlian terapan. Nomor 5. Fasilitas diklat transportasi tersedia merata di seluruh tanah air dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengikuti diklat. Nomor 6. Terbuka terhadap perubahan, inovatif atau kreatif dalam pengelolaan diklat dan bertanggung jawab serta bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentang kompetensi SDM di bidang LHJ dan SDP. PM 8 Tahun 2014 PM 8 Tahun 2014 tentang kompetensi SDM di bidang LHJ dan SDP. 1. Penyusun andalin dan nilai andalin, manajemen dan survei LHJ, pengelolaan parkir, pengelolaan terminal, pengelolaan sistem alat pemberi syarat lalu lintas terkoordinasi, perencanaan simpul dan jaringan transportasi jalan, manajemen angkutan umum, perencanaan jaringan trayek angkutan umum, pengujian keamanan pemotor, audit keselamatan jalan, inspeksi keselamatan jalan, pemantauan keselamatan jalan, analisis data kecelakaan jalan, pengawas di bidang LHJ, manajemen kampanye keselamatan, pengelolaan perlengkapan jalan, manajemen operasional unit pelaksana penimbangan, pengawasan angkutan umum untuk penumpang dan barang. Kompetensi SDM di bidang LLSDP, inspeksi sungai dan danau, pengelolaan pelabuhan sungai dan danau,
manajemen transportasi angkutan sungai dan danau dan penyeberangan, PP, operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan, penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 PM tahun 2018 tentang rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional sektor transportasi. PM 7 tahun 2018 tentang rencana induk pengembangan SLK ini sektor transportasi, peta kompetensi sektor transportasi darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan lalu lintas, pengatur lalu lintas melalui sistem kendali, rekayasa lalu lintas, penyuluh lalu lintas, penyusun andalhalin, penilaian andalhalin, surveyor volume lalu lintas di ruas jalan, surveyor volume lalu lintas di persimpangan jalan, surveyor inventarisasi di ruas jalan, surveyor inventarisasi di persimpangan jalan, surveyor kecepatan titik short speed, surveyor kecepatan jaringan jalan, moving car observer, surveyor pejalan kaki pedestrian, surveyor parkir kendaraan, surveyor kebutuhan perlengkapan jalan, surveyor wawancara rumah tangga home interview, surveyor wawancara tepi jalan, roadside interview, surveyor inventarisasi angkutan orang, surveyor statis angkutan orang dalam trayek, surveyor dinamis angkutan orang dalam trayek, surveyor hazard sisi jalan, pengelola parkir off-street, pengelola parkir on-street, tugas parkir, pengelola sistem informasi manajemen lalu lintas, penilai layak fungsi jalan, memelihara perlengkapan jalan, pengawas perlengkapan jalan, pengelola perlengkapan jalan. Peta kompetensi sektor transportasi darat, angkutan, perencanaan angkutan umum, pengelola angkutan umum, pengawas angkutan umum, pengelola sistem informasi manajemen angkutan, pengumpul data angkutan umum, perencana keterpaduan angkutan umum, pengelola SDM pengawasan armada, pengelola armada, pengelola tarif angkutan umum, pengelola mobil angkutan, pengemudi taksi, mengemudi angkutan keluarga, family driver, mengemudi angkutan bus antar kota antar provinsi akap, mengemudi angkutan bus pariwisata, dan yang kelima mengemudi angkutan massal dengan angkutan bus gandeng dan tingkat. 6. Pengemudi angkutan barang, pengangkutan alat berat. 7. Mengemudi angkutan barang dan pengangkutan peti kemas. 8. Mengemudi angkutan barang, pengangkut barang khusus. 9. Mengemudi angkutan barang, pengangkutan barang berbahaya dan beracun. 10. Mengemudi angkutan barang, pengangkut barang khusus lainnya, barang curang. Prasarana LLAJ. 1. Perencana jaringan jalan. 2. Perancang terminal angkutan jalan. 3. Pengelola terminal angkutan jalan. 4. Perancang unit pelaksana
perancang unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, PPKB. 5. Pengelola unit pelaksana penimbang kendaraan bermotor. 6. Perancang unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, PUBKB. 7. Pengelola sistem informasi manajemen prasarana LHJ. 8. Petugas kesehatan. 9. Petugas pelayanan customer service. 10. Petugas kebersihan. 11. Petugas keamanan. Kemudian ada 12 petugas elektrikal. 13 petugas mekanikal. 14 petugas teknologi informasi. Sarana kendaraan. 1. Rekayasa desain kendaraan bermotor. 2. Pembantu penguji kendaraan bermotor. 3. Penguji pemula kendaraan bermotor. Penguji level 1 kendaraan bermotor. 5. Penguji level 2 kendaraan bermotor. 6. Penguji level 3 kendaraan bermotor. 7. Penguji level 4 kendaraan bermotor. 8. Penguji level 5 kendaraan bermotor. 9. Master penguji. Pemelihara kelayakan kendaraan bermotor. Penilai akreditasi UPPKB. 12. Penilai penguji kendaraan bermotor. Pengklarifikasi alat uji kendaraan. Sistem informasi PKB. Coba. 15. Pengelola unit PKB. 16. Pengelola sistem informasi manajemen pemeliharaan angkutan umum. 17. Pengelola pemelihara kendaraan. 18. Pengelola perbengkelan kendaraan bermotor. 19. Pemelihara kendaraan alat berat. 20. Pemeriksa kendaraan bermotor di lokasi. Kemudian 21. Pemeriksa kendaraan bermotor B3 di lokasi. Manajemen keselamatan LHJ. 1. Penyusun rencana keselamatan LHJ. 2. Auditor keselamatan LHJ bidang PKB. 3. Auditor keselamatan LHJ bidang terminal. 4. Auditor keselamatan LHJ bidang jembatan timbang. 5. Auditor keselamatan LHJ bidang perlengkapan jalan. 6. Auditor keselamatan LHJ bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum. 7. Inspektur keselamatan LHJ bidang PKB. 8. Inspektur keselamatan LHJ bidang terminal. 9. Inspektur keselamatan LHJ bidang jembatan timbang. 10. Inspektur keselamatan LHJ bidang perlengkapan jalan. 11. Inspektur keselamatan LHJ bidang perlengkapan jalan. 12. Pemantau dan penilai keselamatan LHJ. 13. Penyuluh keselamatan LHJ. 14. Analis data kecelakaan lalu lintas. 15. Investigator kecelakaan lalin. 16. Penyusun SMK angkutan umum. 17. Auditor SMK angkutan umum. Lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. 1. Perencana LSDP. 2. Pengatur LSDP. 3. Perekayasa LSDP. 4. Pengendali LSDP. 5. Penyuluh LSDP. 6. Pengumpul data LSDP. 7. Pengelola SIM LSDP. 9. Penyusun perambuan LSDP. 10. Inspektur LSDP. 10. Petugas SIP Traffic Control. 11. Inspektur Sungai dan Danau. 12. Petugas Inspeksi Keselamatan SDP. 13. Penguji surat keterangan kecakapan awak kapal. Ini untuk angkutan SDP. Itu 1. Perencana angkutan SDP. 2. Pengelola angkutan SDP. 3. Pengawas angkutan SDP. 4. Pengelola SIM angkutan SDP. 5. Pengumpul data angkutan SDP. 6. Pengatur muatan kapal SDP. 7. Porter.
Prasarana SDP. Prasarana SDP. 1. Perencana jaringan SDP. 2. Pengelola pelabuhan SDP. 3. Penilai kelayakan prasarana SDP. 4. Pengelola SIM prasarana SDP. 5. Pengoperasian jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan. 6. Penilai pelayanan pelabuhan dan angkutan sungai penyeberangan. 7. Penilai perencanaan pelabuhan SDP. 8. Perancangan terminal SDP. Kemudian sarana SDP. 1. Rekayasa kapal penyeberangan. 2. Penilai kelayakan kapal penyeberangan. 3. Pemelihara kelayakan kapal penyeberangan. Terima kasih. Demikian materi yang materi yang disampaikan terkait dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM transportasi darat. Terima kasih. Selamat siang.